Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Hidayat Fitrianto. Nah, video kali ini saya akan sedikit share bagaimana penggunaan MOOC Swajar bagi CPNS. Nah, kita langsung saja ya, tidak berlama-lama. Nah, yang pertama, di tahap pertama untuk masuk ke aplikasi MOOC ya, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dahulu sebelum kita masuk ke MOOC. Nah, yaitu panduannya. Yang pertama, MOOC ini bisa kita akses melalui http swajar.asnpintar.lan.go.id. Nah, teman-teman bisa langsung ketik ini ya, halaman websitenya, langsung ke Google Chrome ya. Kemudian, nah, sekilas mengenai pelatihan dasar CPNS Blended Learning ya. Jadi ada 4 tahap yang kita lalui di sini ya, mengikuti pelatihan dasar CPNS. Nah, di tahap yang pertama itu kita melakukan pembelajaran mandiri ya. Jadi komponen pertama pada Latsar CPNS yaitu adalah pelatihan mandiri secara daring melalui Massive Open Online Course, yaitu atau kita sebut dengan MOOC. Nah, aplikasi ini dikelola sendiri oleh LAN dan dapat diakses langsung oleh CPNS dengan login menggunakan NIP dan juga NIK ya. Kemudian di tahap yang kedua ya, kita mengikuti pembelajaran kolaboratif, di mana komponen kedua ini pada Latsar CPNS adalah pelatihan jarak jauh atau distance learning, terdiri dari learning dan aktualisasi di tempat kerja. Dalam tahap ini CPNS didaftarkan oleh lembaga pelatihan untuk dapat mengakses e-learning dan mengikuti pembelajaran bersama pengampu materi, coach atau kelompoknya. E-learning dikelola oleh LAN dan lembaga pelatihan. Nah, di tahap ketiga ada pembelajaran klasikal atau tatap muka. Nah, di komponen ketiga ini CPNS adalah Latsar PNS adalah pembelajaran klasikal, di mana CPNS melakukan pembelajaran di kelas. Dan kita langsung ke tahap keempat, yaitu penguatan kompetensi teknis di bidang tugas. Ya, jadi di sini di tahap keempat ini kita penguatan, di mana masing-masing bidang kita yang kita ampu di CPNS kali ini. Kemudian lanjut desain pembelajaran MOOC ini ya. Yang pertama kita lihat, kita login menggunakan NIP CPNS dan passwordnya adalah NIK, nomor induk kependudukan. Nah, nanti kita langsung praktek ya. Nah, di sini saya akan buka, langsung ketik saja Swajar ASN Pintar, klik. Nah, teman-teman juga perlu ketahui bahwa untuk mengakses MOOC ini diharapkan jaringan internetnya harus stabil ya. Jangan sampai ketika teman-teman mau login ya, itu agak tersendat-sendat atau lama ya. Kemudian kita login menggunakan NIP kita sendiri. Saya contohkan di sini. Ini saya kebetulan saya juga lagi mengikuti pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Nah, seperti ini tampilan dari aplikasi MOOC, yaitu pelatihan dasar CPNS atau di tahap pertama ya. Kita lihat. Nah, di sini ada
video-video yang terkait dengan materi yang dibagikan di aplikasi MOOC. Nah, sebelum itu kita cek dulu profilnya kita ya. Nah, di sini sudah betul informasi profil ya. Ini sekian, nama lengkap sekian, kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan, jabatan, instansi. Oke, seperti ini cara login ke aplikasi MOOC. Nah, kemudian di MOOC ini sendiri ya ada agenda pembelajaran ya. Jadi di agenda pembelajaran ini di situ termuat ada beberapa konten ya. Ada video syuting, kemudian podcast, infografis, video animasi, PPT, kemudian gamification ya. Nah, yang terakhir yang akan kita lalui di aplikasi MOOC ini adalah evaluasi sikap perilaku dan evaluasi akademik. Nah, jadi itu beberapa isi yang ada di aplikasi MOOC. Kita lanjut. Nah, ini alur MOOC. Nah, di alur MOOC ini saya harap teman-teman bisa membaca langsung ya. Saya harap teman-teman bisa langsung memahami apa yang saya buat di video kali ini. Jadi ada dua langkah, langkah 1, langkah 2, di mana langkah 1 adalah materi kebijakan ya, yang di awal tadi seperti ini. Mana? Ya, seperti ini ya, pelatihan dasar CPNS. Ini video yang pertama, kebijakan, materi kebijakan ya. Kemudian ada agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4. Dan yang terakhir adalah evaluasi akademik. Nah, ini ya alurnya. Jadi ada di materi kebijakan ada sambutan apa ini ya? Kepala LEN, kemudian kebijakan LASAR, ada video-video tersebut. Nah, di sini ada trofi yang didapatkan ketika kita menonton video yang sudah dibagikan oleh aplikasi MOOC ini. Nah, kemudian di langkah kedua ada materi substansi 1 yaitu 70% dan materi substansi 2 30% ya. Jadi saya tidak terlalu lama menjelaskan hal tersebut. Saya harap teman-teman bisa mengerti dari video yang saya bagikan ini. Kemudian kita lanjut. Nah, ketentuan evaluasi akademik. Nah, peserta wajib lulus evaluasi akademik. Nah, peserta CPNS itu bisa melakukan post test 1-3 kali. Nah, di sini nilai minimal adalah 70,00 dan nilai tertinggi adalah 100. Nah, untuk mendapatkan nilai 100, teman-teman bisa melakukan evaluasi post test 1-3 kali. Nah, itu bisa mendapatkan nilai 100 ini ya. Ini nilai 100 ya. 1-3 kali. Nah, kemudian untuk nilai 90,00 teman-teman memperolehnya pada saat melakukan post test yang keempat kali sampai dengan yang kelima kali. Nah, itu nah, jadi bisa dilihat sini. Kemudian untuk nilai 80,00 itu bisa teman-teman dapatkan melalui post test yang ke-6 kalinya ya. Kemudian yang terakhir post test dengan nilai 70,00 itu bisa teman-teman peroleh dengan melaksanakan post test lebih dari 6 kali. Nah, ini nilainya 70,00. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman saya berharap teman-teman bisa mempelajari apa yang sudah dibagikan di agenda 1, 2 sampai dengan 4. Nah, terkait dengan soal-soal evaluasi akademik itu semua terdapat di agenda 1 sampai dengan 4. Jadi untuk mendapatkan nilai terbaik teman-teman harus banyak belajar. Panduan-panduan dari pelaksanaan aplikasi MOOC ya. Jadi intinya di sini adalah bagaimana teman-teman bisa memahami dan mempelajari apa yang sudah dibagikan oleh aplikasi MOOC.
Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat ya. Kalau memang bermanfaat video kali ini ya, boleh di-share ke teman-teman dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Jika ada yang kurang tolong tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.